Muhammad Rahmawan Arifin SE MSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang kami hormati Ibu Septi Kurnia Prastiwi SE MM selaku Kepala Laboratorium PEDI UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang kami hormati Bapak Eko Yulianto selaku Kepala OJK Solo. Yang kami hormati Bapak Wira Adibrata selaku Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah II dan selaku narasumber kita pada sore hari ini Raden Mas Said Surakarta. Yang kami hormati Miss Ellen May selaku founder dan CEO Ellen M Trade serta narasumber tamu kita pada sore hari ini, serta peserta Grand Opening Praktikum Pasar Modal dan Sekolah Pasar Modal Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkat, rahmat, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara Grand Opening Praktikum Pasar Modal dan Sekolah Pasar Modal Syariah, walaupun dalam keadaan virtual, tapi tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Perkenalkan, saya Dina Indriati selaku Master of Ceremony pada sore hari ini mengucapkan selamat datang pada acara Grand Opening Praktikum Pasar Modal dan Sekolah Pasar Modal Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Sebelum acara dimulai, perkenankanlah saya untuk menyampaikan susunan acara yang akan kita laksanakan pada sore hari ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua penyampaian ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang keempat sambutan-sambutan, acara yang kelima pemaparan materi Sekolah Pasar Modal Syariah sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang kami hormati, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Muhsin. Kepada Saudara Muhsin disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Saudara Muhsin atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tersebut dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Acara yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilahkan. Telinga aku ya. Besok. Iso. Airku
doang. Orang hutan pada mati gara-gara kebanyakan ketambang batu bara. Enak iklan. Acara yang selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama ialah sambutan dan grand opening praktikum pasar modal dan sekolah pasar modal syariah yang akan disampaikan oleh Kepala Laboratorium FIBI UIN Raden Mas Said Surakarta kepada Ibu Septi Kurnia Prastini SEMM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul di sore hari ini ya. Yang terhormat Bapak Dekan Dr. M. Ramhawan Arifin, yang mohon maaf hari ini belum bisa membersamai kita karena kebetulan ada rapat persiapan ICIS. Kemudian yang terhormat Bapak Eko Yunianto selaku Kepala Kantor OJK Solo. Kemudian yang terhormat Bapak Wira Adibrata selaku Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jateng II. Yang terhormat Miss Ellen Mai, founder dari Mtrade, begitu ya. Terima kasih atas kehadirannya dari OJK maupun dari BII dan dari Miss Ellen May yang bersedia untuk bersamai kita dalam sekolah pasar modal syariah dan memberikan mentoring ya, pengarahan begitu, ilmu-ilmu yang terbaik buat calon-calon investor muda di UIN Raden Mas Said Surakarta. Rekan-rekan asisten yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih atas persiapan yang sudah dilakukan sehingga grand opening SPMS, kemudian juga praktikum pasar modal nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian yang berbahagia adik-adik, rekan-rekan ya, calon investor muda yang berbahagia ya, semoga grand opening pasar modal syariah ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman menjadi investor muda milenial yang sukses. Nah, praktikum ini akan dilakukan beberapa rangkaian acara dan salah satunya adalah teman-teman nanti diwajibkan ya untuk open account begitu, dan kami mengupayakan dengan saldo seminimal mungkin agar teman-teman bisa praktek trading karena materi atau mungkin kurikulum kita memang harus teman-teman trading. Kemudian teman-teman nanti juga akan mendapatkan sertifikat kepesertaan atau mengikuti praktikum, sehingga teman-teman harus mengikuti praktikum dengan baik karena praktikum ini nanti sertifikatnya juga selain nanti mendukung mungkin teman-teman nanti ketika lulus juga harapannya nanti bisa menjadi syarat ya untuk teman-teman ujian munakosa, sehingga jangan sampai hilang dan wajib diikuti ya teman-teman. Nah, kemudian mohon maaf karena ini ya masih PPKM begitu dan masih ada pembatasan sehingga praktikum pasar modal ini dilaksanakan secara daring ya. Nah, karena daring mungkin akan banyak kekurangan-kekurangan yang semoga bisa kita maklumi bersama. Semoga pada kesempatan kali ini teman-teman akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan harapannya nanti bisa diikuti hingga akhir. Dan tidak hanya di hari ini saja, tapi teman-teman juga akan mengikuti praktikum dengan baik dan lancar sampai nanti ujian akhirnya. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Tetap semangat mengikuti grand opening sekolah pasar modal syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Septi Kurnia Prastiwi SEMM yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala OJK Solo kepada Bapak Eko Yulianto, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Tes suara, apakah kedengaran? Ampun, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang kami hormati Ibu Septia tadi ya yang sempat menyampaikan sambutan pada sore hari ini. Yang kami hormati Bapak Wira Adibrata, Kepala Bursa Efek Indonesia Jateng 2. Yang kami hormati Miss Ellen May, selaku founder dan CEO Ellen M Trade, serta Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang kami banggakan. Mengawali sambutan saya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, memberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada sore hari ini kita masih dapat bersilaturahmi secara virtual dalam acara Sekolah Pasar Modal Syariah dan sekaligus grand opening praktikum pasar modal bagi mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Kantor Bursa Efek Indonesia Jateng 2, Indo Primer Sekuritas, dan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah bekerjasama menyelenggarakan kegiatan pada sore hari ini. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Miss Ellen May yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu mengenai dunia pasar modal kepada kita semua. Bapak, Ibu hadirin yang kami banggakan, kegiatan ini diselenggarakan sebagai salah satu rangkaian kegiatan Bulan Inklusi Keuangan yang dilaksanakan selama bulan Oktober, yang tentunya diharapkan mampu meningkatkan inklusi keuangan khususnya di wilayah Solo Raya. Dapat kami sampaikan bahwa terdapat peningkatan indeks literasi keuangan dari tahun 2016 ke tahun 2019 yang semula 29,66% menjadi 38,03%. Dan juga indeks inklusi keuangan dari sebelumnya 67,82% menjadi 76,19%. Namun demikian, jika dilihat untuk sektor pasar modal, indeks literasi tahun 2019 masih relatif rendah, yaitu tercatat 4,92% dan indeks inklusi hanya tercatat 1,55%. Hal ini menunjukkan bahwa khusus sektor pasar modal masih sedikit masyarakat kita yang menggunakan dan memahami produk-produk dari pasar modal. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah telah mencanangkan target inklusi keuangan pada tahun 2024 menjadi sebesar 90%. Target yang ditetapkan tersebut merupakan tantangan besar bagi semua pihak, baik OJK selaku regulator, SRO, pelaku jasa keuangan pasar modal, dan juga sivitas akademika, serta stakeholder lainnya. Oleh karena itu, kami menghimbau dan mengajak seluruh stakeholder OJK untuk bersama-sama meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk mendukung capaian target inklusi keuangan tahun 2024 tersebut. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati, berdasarkan data statistik pasar modal per 31 Agustus 2021, posisi indeks harga saham gabungan berada pada angka 6.150,30 rupiah
secara year on year naik sebesar 17,41% dibandingkan dengan posisi akhir Agustus 2020 yang tercatat sebesar Rp5.238,49. Dan per hari ini indeks harga saham gabungan tercatat sebesar Rp6.469,63. Selain itu, pada Agustus 2021, kapitalisasi pasar mencapai 7.398,71 triliun rupiah atau naik 6,13% dibandingkan dengan posisi Desember 2020 yang tercatat 6.968 triliun rupiah. Selanjutnya berdasarkan data Custodian Central Efek Indonesia, tercatat jumlah single investor identification per 2021 telah mencapai 6.100.525 investor. Angka tersebut tumbuh sebesar 50% dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2020 yang tercatat 3.880.753 investor. Berdasarkan identifikasi terhadap pelaku investasi, ternyata sebanyak 58,82% merupakan berasal dari kalangan milenial dengan usia 30 tahun ke bawah dengan total aset mencapai 37,92 triliun rupiah. Selanjutnya usia 31 sampai 40 tahun mencapai 21,64% dengan aset 86,94 triliun rupiah. Selanjutnya untuk usia 41 sampai 50 tahun mencapai 10,80% dengan aset 143,70 triliun rupiah dan sisanya usia 51 tahun ke atas mencapai 8,74% dengan aset sebesar 631,88 triliun rupiah. Selain itu dapat kami sampaikan jika dilihat berdasarkan latar belakang pendidikan, pelajar SMA menguasai sebesar 54,89% dengan aset 167,91 triliun rupiah. Selanjutnya sarjana mencapai 34,13% dengan aset 444,06 triliun rupiah. D3 sebesar 7,81% dengan aset 32,71 triliun rupiah dan pasca sarjana sebesar 3,12% dengan aset 97,95 triliun rupiah. Tentunya berdasarkan capaian tersebut sudah selayaknya kami berbangga dan mengapresiasi aktivitas investasi kaum milenial yang turut serta meningkatkan perkembangan sektor pasar modal di Indonesia. Adapun untuk perkembangan pasar modal di wilayah Solo Raya, terdapat peningkatan jumlah single investor identification saham yang telah menembus angka 73.510 investor dengan jumlah transaksi saham sebesar 3.712,70 miliar rupiah per akhir Agustus 2021 atau naik 29,47% year-on-year dibandingkan dengan posisi Agustus 2020 yang tercatat 2.618,63 miliar rupiah. Selanjutnya apabila berdasarkan demografi SID reksadana, terdapat peningkatan sebanyak 129.688 investor, naik sebesar 143% dibandingkan dengan posisi Agustus 2020 yang hanya tercatat 53.309 investor. Peningkatan jumlah investor ini tentunya perlu diapresiasi mengingat dalam masa pandemi seperti ini, antusiasme masyarakat Solo Raya meningkat untuk berinvestasi di sektor pasar modal. Tentunya kemudahan dalam berinvestasi yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia dan sekuritas turut serta dalam peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.
Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, ada beberapa hal yang perlu dicermati pada saat seorang investor akan merencanakan investasi di pasar modal. Yang pertama, kenali karakteristik investasinya. Saat ini banyak beredar penawaran yang menjanjikan return tinggi, bebas risiko, serta mendapatkan bonus dari perekrutan. Tentunya kami memohon agar untuk berhati-hati jika mendapatkan penawaran seperti itu. Pesan saya, cek 2L, legal dan logis dari investasi tersebut. Legal tentunya apakah perusahaan memiliki izin dari regulator terkait, dan logis apakah imbalan yang diberikan masuk akal jika dibandingkan dengan produk-produk investasi yang sudah ada. Yang kedua, kenali tujuan investasinya. Poin terpenting adalah kita mengetahui tujuan investasinya untuk apa. Kita dapat mendapatkan informasi produk pasar modal dari berbagai referensi. Selain itu, kita juga harus mengetahui tentang risiko produk serta profil risiko diri kita sebagai investor. Informasi imbal hasil yang didapatkan, jangka waktu investasi kita perlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan pribadi kita masing-masing. Sebagai contoh, jika kita akan berinvestasi produk saham, tentunya kita harus memahami analisis saham baik secara fundamental maupun secara teknikal. Jika kita investasi di reksadana, pastikan kita membaca prospektus dan fund fact sheet serta informasi pendukungnya. Selanjutnya yang ketiga, kenali produk investasinya. Kita wajib memahami karakteristik produknya seperti apa, pastikan bahwa produk tersebut memiliki legalitas dari regulator terkait. Tentunya akan lebih baik jika kita melakukan diversifikasi investasi agar resikonya juga terdiversifikasi. Yang keempat, pemilihan sekuritas atau manajer investasi. Pastikan perusahaan sekuritas atau manajer investasinya terdaftar di OJK dan pegawainya juga memiliki izin dari OJK. Selanjutnya yang kelima, posisikan diri kita sebagai investor atau kita sebagai spekulator. Sebagai investor, tentunya sebelum melakukan investasi, pasti kita sudah mempersiapkan analisis dan data-data pendukung dari suatu perusahaan yang akan kita pilih. Sebagai seorang investor, biasanya juga akan melakukan investasi jangka panjang, dan ia juga akan berpikir tidak hanya membeli suatu saham, melainkan juga membeli bisnisnya. Sedangkan kalau kita sebagai spekulator, tentunya dalam melakukan investasi, dia akan lebih spekulatif serta untuk jangka pendek dan rentan akan adanya kerugian. Beberapa hal tersebut kami harapkan dapat membantu Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal. Namun demikian, apabila Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa mendapatkan penawaran ilegal, dapat melaporkan hal tersebut kepada tim Satgas Waspada Investasi, bisa melalui call center 157 atau via email waspadainvestasi@ojk.go.id. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati dan kami banggakan, kami berharap dengan diadakannya acara pada sore hari ini akan menambah semangat Bapak, Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal, serta dapat meningkatkan inklusi keuangan pasar modal di wilayah Solo Raya pada khususnya. Kami berharap kita semua senantiasa diberikan kesehatan, tetap semangat, dan optimis dalam mengembangkan investasi khususnya di pasar modal. Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas terselenggaranya acara pada sore hari ini. Semoga sinergi dan kolaborasi yang berkesinambungan dengan Bursa Efek Indonesia, perusahaan sekuritas, dan UIN Raden Mas Said Surakarta terus dapat terjalin dengan baik, sehingga dapat mendorong industri pasar modal yang lebih kuat dan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Yunianto yang telah menyampaikan sambutannya. Baiklah, menginjak acara yang selanjutnya adalah acara yang kita nanti-nantikan, yakni penyampaian materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Kak Kamarati. Berikut saya akan bacakan CV dari moderator kita pada sore hari ini. Nama Kamarati, tempat tanggal lahir Sukoharjo 22 Desember 2000, hobi berenang dan menulis, lulusan dari SMA Negeri 1 Kartosuro, riwayat organisasi Bendahara Umum KSPM dan anggota UKM LPM Dinamika UIN Raden Mas Said Surakarta, dan beliau juga telah menerbitkan jurnal dan buku yang berjudul Puisiku yang Berkata. Kepada moderator kita, Kak Kamarati, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu assalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, nikmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada sore hari ini meskipun hanya secara virtual. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kali ini kita bisa mengadakan grand opening praktikum pasar modal sekaligus sekolah pasar modal syariah, di mana tema yang diangkat kali ini yaitu Become a Smart Young Investor to Reach Financial Freedom. Nah, mungkin sebelumnya beberapa dari teman-teman belum tahu betul tentang praktikum pasar modal ini. Diharapkan dengan adanya grand opening ini, semoga memberikan pemahaman awal kepada teman-teman terkait pengetahuan tentang apa itu pasar modal. Nanti lebih lanjutnya akan mendapatkan materi dan penjelasan langsung oleh narasumber kita. Jadi nanti teman-teman diharapkan disimak baik-baik dan disilahkan untuk menyiapkan pertanyaan yang terbaik karena bagi penanya yang beruntung akan mendapatkan voucher senilai 100.000 dari PT Indo Premier Sekuritas. Dimohon untuk teman-teman untuk disimak, karena nanti kedepannya akan bermanfaat bagi teman-teman untuk melakukan praktikum pasar modal kali ini. Sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari narasumber, saya akan terlebih dahulu membacakan CV dari beliau, yaitu Bapak Wira Adibrata. Beliau merupakan Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah II. Beliau lahir pada tanggal 23 Maret 1984 di Yogyakarta. Beliau merupakan lulusan dari S1 Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta dan S2 Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Untuk perjalanan karir beliau ini luar biasa ya. Dari 2010 beliau sudah menjadi Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia dari Banjarmasin, Jayapura, Manokwari, dan yang terakhir saat ini beliau memimpin di Solo. Hobi beliau ini cukup menarik, yaitu kulineran, wisata alam, dan juga off-road. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin menghubungi beliau, bisa dicatat nomornya ya, yaitu 081 148 999
atau bisa menghubungi beliau melalui email brata.wira84@gmail.com. Nah, ini apakah Pak Wira sudah bergabung? Hadir. Hadir, Mbak. Selamat sore Pak Wira. Selamat sore. Gimana Suara saya kabarnya? jelas? Jelas, Pak. Nah, kepada Pak Wira, disilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak atas terima kasih banyak, Mbak, dan jadi yang moderator. Sebelumnya, terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang sudah menyelenggarakan kegiatan sekolah pasar modal secara berkelanjutan. Jadi ini ada 3 prodi yang kemudian akan membuka rekening efek semua dan langsung praktek ya dalam 1 semester full ini. Ini program yang sangat luar biasa dan kami dari Bursa Efek Indonesia senantiasa untuk mendukung kegiatan inklusi di kampus UIN. Dan terima kasih juga kepada Pak Eko beserta jajaran dari OJK yang senantiasa memberikan support kepada kita untuk melakukan literasi terhadap masyarakat di wilayah Solo Raya. Dan juga terima kasih kami sampaikan kepada mitra kami Indopreneur yang juga menjadi pembina di Galeri Investasi Syariah UIN. Kemudian juga dari Miss Ellen May bersama tim M-Trade ya, menjadi semangat tersendiri bagi kami atas dukungan dari tim dari Miss Ellen May. Baik teman-teman, saya sapa ada 900 lebih mahasiswa yang gabung di sini. Saya coba untuk mengajak diskusi bersama pada teman-teman tentang apa itu pasar modal. Nah, oke, teman-teman, pasar modal Indonesia ini di tempat kita sudah ada sejak zaman dahulu kala gitu. Di zaman dunia penjajahan tuh Indonesia itu sudah berdiri pasar modal. Nah, pada waktu itu yang mendirikan pasar modal adalah VOC. Mereka mendirikan serikat dagang, kemudian bisnis ya, melakukan eksploitasi terhadap kekayaan alam di Indonesia. Nah, ketika mereka datang ke Indonesia dan wah ternyata kekayaan alamnya gede banget. Nah ini potensi sekali untuk kita kembangkan. Namun mereka juga membutuhkan modal untuk mengembangkan hal itu. Nah untuk mengembangkan hal itu kemudian mereka membentuklah pasar modal, mengundang para orang-orang yang ada di negaranya sana. Ini loh saya ada wilayah yang sangat kaya sekali. Kita bisa manfaatkan untuk bisnis gitu. Nah, kemudian dana-dana itu masuk dikelola oleh para VOC itu kemudian menjadi bisnis. Nah, setelah Indonesia merdeka, semua aset yang dikuasai oleh penjajah itu kembali direbut oleh negara kita, seperti infrastruktur ya, bandara, kereta api, stasiun radio, telekomunikasi yang lain, transportasi, dan termasuk adalah pasar modal. Pasar modal kemudian diakuisisi, diambil alih, kemudian diduplikasi ya oleh kita untuk menggerakkan perekonomian. Nah, ini adalah tampilan kalau teman-teman ngelihat, ini adalah jadul banget nih. Ini di era 90-an, ini kalau mau beli saham tuh teman-teman itu telepon tuh. Telepon dari interlokal ke seluler itu sangat mahal sekali pada waktu itu. Dan harus buru-buruan, desuk-desuan gitu ya untuk mencatatkan sahamnya. Nah, setelah di masa ini Bursa Efek Indonesia bertransformasi menjadi semi digital, yaitu menggunakan remote trading. Ada perusahaan-perusahaan yang menjadi perantara, itu mereka disediakan tempat. Nah ini namanya trading floor, ini disediakan tempat oleh Bursa Efek Indonesia. Nah kemudian broker atau sekuritas yang menjadi perantara masyarakat untuk membeli saham itu punya kantor masing-masing di meja itu. Jadi orang yang mau kalau tadi itu nulis di papan tulis ya, itu tinggal input aja di komputer yang sudah disediakan di situ. Nah, tapi seiring dengan kemajuan teknologi, kemudian
berubah dari remote trading menjadi online trading. Nah, ini adalah masa-masa kalian nih teman-teman. Masa-masa kalian mendapatkan kemudahan di era saat ini, melakukan pembelian saham cukup melalui handphone tanpa harus telepon brokernya, tanpa harus melakukan biaya yang sangat besar ya. Teman-teman cukup install di handphone, kemudian bisa jual beli di situ. Nah, jadi sangat mudah sekali untuk melakukan investasi pasar modal saat ini. Contohnya, kenapa kok bisa mudah? Buka rekening saham itu cuma cukup dengan online. Buka rekening saham itu tidak perlu kemana-mana, tidak perlu datang ke kantor perusahaan sekuritas, cukup teman-teman buka di handphone, buka aplikasinya udah bisa. Apa sih rekening efek itu? Nah, sebelum teman-teman itu membeli saham, ingin membeli saham A, ingin membeli saham B, teman-teman harus punya rekening saham dulu. Sama ketika teman-teman mau nabung di bank, ketika teman-teman mau nabung di BRI misalnya, atau mau nabung di Sinarmas, atau mau nabung di BCA misalnya gitu ya. Nah, itu teman-teman harus buka rekening di bank-bank tersebut. Setelah itu baru boleh nabung. Sama dengan saham. Ketika teman-teman mau memulai investasi saham, teman-teman harus buka rekening saham dulu. Dan itu sekarang udah bisa online gitu. Kemudian yang kedua adalah saldo yang harus disiapkan di dalam rekening saham itu cuma 100.000 loh teman-teman. Nah, itu bayangkan kalau misalnya saya dulu waktu zaman kuliah, di era-era dulu kuliah di usia teman-teman saat ini, itu kalau buka rekening efek itu minimal 25 juta. Jadi 25 juta itu harus ada untuk buka rekening saham gitu. Jadi saya udah mulai ngitung-ngitung juga, ini kalau nilai SPP dari semester 1 sampai semester akhir juga nggak ketemu nih duit 25 juta. Jadi akhirnya kita hanya bisa melihat, belajar gitu ya, indeks harga saham gabungan naiknya berapa, saham-saham apa yang naik, itu aja. Jadi di masa dulu ya, mahasiswa itu tidak memiliki kesempatan sehebat sekarang gitu untuk bisa memulai investasi. Media belajar pun juga sangat terbuka. Sekarang ada sekolah pasar modal yang gratis yang bisa dimanfaatkan. Apalagi ada tokoh-tokoh seperti Miss Ellen ini yang sangat luar biasa menyumbang ilmunya untuk kita semua. Itu benar-benar membuat pasar modal Indonesia ini semakin gede ya, semakin banyak masyarakat mengenal tentang pasar modal. Sosial media juga semua belajar ngomong saham gitu. Semua berbicara tentang saham. Di saat ini kita bisa cari aja hashtag saham atau investasi, itu kita udah bisa belajar gitu. Dan itu berbeda sekali dengan era saya waktu kuliah dulu nih. Kita kuliah kalau mau ngelihat berita ya teman-teman, itu adalah berita basi yang kita baca. Kenapa kok berita basi? Karena hari IHSG hari Senin ditutup berapa, itu kita baru bisa ngelihat tuh keesokan harinya setelah koran cetak gitu. Besok cetak koran, lihat, wah ini dia nih, indeks harga sahamnya segini gitu. Karena kita nggak punya rekening. Kenapa nggak punya rekening? Karena bukanya mahal gitu. Jadi kita nggak bisa update seperti itu gitu. Seperti sekarang tuh kita nggak bisa. Sekarang aksesnya di mana-mana, kemudian ingin ikut rapat umum pemegang saham juga sekarang udah online. Enak sekali teman-teman mau melihat rapat umum pemegang saham, mau ikut gitu ya, pemaparan dari perusahaan yang sudah kita beli sahamnya. Kita kan boleh ya membeli, kita boleh ikut rapat umum pemegang saham setelah kita itu memiliki saham. Nah itu teman-teman juga bisa online seperti ini sekarang. Nah boro-boro kalau dulu ya, kita tuh kalau mau rapat umum pemegang saham, pengen ikut penasaran gitu, nah itu kita mesti ke kota di mana diselenggarakan rapat umum pemegang saham. Dan rata-rata itu di Jakarta, di Surabaya, itu biaya lagi. Kalau misalnya kita punya sedikit, kita pengen penasaran kan biayanya lebih besar. Nah sekarang itu benar-benar kaum milenial dimudahkan sekali untuk bisa memulai investasi di pasar modal. Sepertinya nggak ada alasan lagi buat kalian itu nggak memulai investasi di pasar modal. Nih kita bisa lihat beberapa sosial media yang sering membahas tentang pasar ya, dan ini membuat kita itu semakin haus tentang informasi yang ada. Contohnya kemarin Bank BRI melakukan right issue. Right issue itu apa nih Pak? Right issue itu adalah si BRI ini membutuhkan modal lagi nih teman-teman untuk pengembangan bisnis. Nah dia itu menjual sahamnya lagi kepada masyarakat, pada pemegang sahamnya. Nah pada waktu itu BRI ketika ada informasi seperti ini terjadi gejolak di pasar. Kenapa kok bisa terjadi gejolak? Karena ini adalah aksi korporasi atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencoba untuk memperbesar perusahaannya dengan cara menambah modal. Nah,
Positif atau negatif nih buat perusahaan yang ingin nambah modal kemudian untuk ekspansi usaha yang keren gitu. Pasti positif gitu. Akhirnya sahamnya setelah dia berhasil melakukan review, sahamnya naik. Kemudian BCA nih belum lama nih teman-teman, ini juga baru pada akhir bulan ini nanti akan direalisasikan. Ini BCA untuk melakukan stock split. Apa itu stock split, Pak? Stock split itu adalah pemecahan harga saham. Jadi contohnya ada harga saham 10.000, kemudian dipecah menjadi 5. Jadi 10.000 dibagi 5, ketemu berapa? 2.000. Jadi harga saham yang tadinya 10.000 ini diturunkan menjadi 2.000. Kenapa kok mereka diturunkan seperti itu? Karena dengan dari 10.000 menjadi 2.000 itu minat masyarakat untuk membeli dengan harga yang relatif terjangkau itu akan semakin gede. Jadi akan semakin ramai diperdagangkan atau istilahnya lebih liquid gitu ya, sangat ramai diperdagangkan. Nah kemudian sekarang informasi yang beredar juga itu ada merger nih, Indosat sama Tri mau merger itu. Apa ini? Merger itu apa, Pak? Merger itu adalah dua perusahaan itu menjadi satu. Nah, kayak misalnya BSI itu teman-teman, Bank Syariah Indonesia itu kan merger 3 perusahaan ya, ada BNI Syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariah itu jadi satu. Jadi ketika ada 3 perusahaan jadi satu, modalnya kan semakin besar. Nah ini menjadi tren ya teman-teman, boleh juga dijadiin riset ya. Saat ini tuh menjadi tren perusahaan-perusahaan itu tidak melulu melakukan kompetisi head to head gitu. Mereka melakukan kolaborasi untuk menciptakan laba yang besar buat mereka juga. Nah itu mereka coba melakukan merger. Ini menarik buat teman-teman mahasiswa, perubahan bisnis yang ada di negara kita saat ini itu lebih mengutamakan kolaborasi daripada misalnya kompetisi head to head. Gitu. Informasi-informasi ini sangat mudah sekali teman-teman dapatkan. Jadi beruntunglah kalian itu lahir di era sekarang yang membuat kalian itu sangat mudah untuk bisa mendapatkan akses informasi. Oke, baik teman-teman, tadi sekilas tentang pasar modal dan sangat mudahnya kita untuk melakukan investasi. Nah, namun kita coba selaraskan dulu nih persepsi kita, apa sih investasi itu? Nah, ini teman-teman, investasi itu merupakan komitmen mengelola uang ya. Kita udah punya uang saat ini, gimana caranya agar uang yang kita miliki itu meningkat nilainya di kemudian hari. Jadi, saya punya uang 10 juta atau saya punya uang 1 juta gitu ya. Gimana caranya agar tahun depan atau 6 bulan kemudian uang yang jumlah nilainya itu 1 juta itu bertambah nilainya menjadi 1.200.000, 1.500.000 gitu. Nah, itu adalah upaya kita untuk melakukan investasi. Beda kalau misalnya uangnya 1 juta itu kita taruh di brankas nih teman-teman. Begitu taruh di brankas, dibuka, ditutup ya 1 tahun dibuka ya jumlahnya tetap 1 juta. Tapi nilainya itu bisa jadi malah turun gitu. Kenapa kok bisa turun? Karena harga-harga di sekeliling kita pada naik. Itu yang disebut dengan inflasi teman-teman. Jadi, kenapa sih kita harus melakukan investasi? Orang kita PW aja enak, Pak. Kita nongkrong, minta uang sama orang tua, gitu ya. Itu udah PW banget, ngapain harus pusing-pusing ngerti investasi, gitu. Sekarang saya kuliah aja. Investasi mah besok-besok, gitu. Banyak juga yang melakukan hal seperti itu. Tapi teman-teman, ketika kita itu kita tidak memulai investasi, kita itu udah terus-terusan melakukan perlawanan. Kita itu terus-terusan melawan yang namanya inflasi. Inflasi terus menyerang kepada kita nih teman-teman. Harga-harga pada naik gitu. Kita nggak sadar ya, kenaikan harga itu terus menergeroti uang yang kita miliki. Contoh kayak misalnya McD ini. Burger ini harganya pada waktu tahun 97 kan Big Mac ini 4.600. Kemudian di tahun 2021 ini harganya udah 38.000. Produknya sama loh. Tapi harganya udah naiknya luar biasa. Artinya dalam kurun waktu 24 tahun kenaikannya udah 740% atau 31% kenaikannya. Bayangin teman-teman, 1 tahun kenaikan makanan ini itu 31%. Jadi kalau misalnya kita punya uang 100.000, dulu tuh kita berani nih, ya naktir orang itu 4 orang atau 5 orang kita bawa ke McD gitu ya, atau ke Burger King kita ajak makan 100.000 berempat bawa. Sekarang mana berani kita bawa uang 100.000. Bertiga aja kita udah deg-degan gitu ya, apalagi kalau nggak ada promo gitu, itu nggak berani kita bawa ke sana karena harga naik. Itu yang disebut dengan inflasi.
Kita nggak makan burger tiap hari, Pak, gitu. Udah nggak usah dipikirin inflasi. Nah, ternyata ada loh harga kebutuhan sehari-hari yang naiknya juga kenceng. Gula nih, teman-teman. Gula itu tahun 2011 harganya 7.000 per kilo. 2021 harganya udah 12.000. Artinya setiap tahun rata-rata kenaikan gula itu 8,29%. Nah, kalau misalnya kita nggak mencoba untuk mengelola uang kita, ya berarti uang kita untuk di gula aja kita udah turun 8,29%. Untuk yang jajanan tadi udah turun 30%. Ini belum ngomongin soal kesehatan. Kita belum ngomongin soal biaya pendidikan yang terus naik. Kita belum ngomongin biaya-biaya kebutuhan lifestyle kita dan lain-lain. Itu juga naik terus. Nah, itulah teman-teman ancaman kenapa kita harus melakukan investasi, karena di sekeliling kitanya harga pada naik. Sedangkan penghasilan atau uang yang kita miliki ini belum tentu bisa mengejar kenaikan dari harga-harga di sekeliling kita, kebutuhan-kebutuhan kita itu. Nah, ini penting saya sampaikan kepada teman-teman generasi milenial. Kenapa? Karena ini bisa dijadikan kalian tuh penyemangat. Ini ada ancaman nih teman-teman buat kalian. Ada riset yang mengatakan bahwa hanya 25-30% doang anak-anak milenial itu yang akan memiliki rumah di kemudian hari. Kenapa? Ini Bank Indonesia sama BPS juga mengkonfirmasi loh riset ini. Ternyata dua lembaga itu juga menyatakan bahwa benar loh. Di kemudian hari, ini orang-orang yang memiliki rumah itu semakin sedikit. Karena dua hal. Yang pertama adalah kenaikan harga properti itu yang berkelanjutan. Terus yang kedua adalah upaya dari anak-anak milenial menyisihkan uang, menyiapkan untuk membeli properti itu kecil niatnya. Sehingga ketika harga properti itu naik, tidak diimbangi dengan investasi yang dilakukan oleh generasi milenial tadi, ini gap-nya akan semakin tinggi. Jarak orang untuk membeli rumah itu akan semakin jauh. Makanya kita sampai ke mahasiswa ya, kita coba memprovokasi, ya, mengajak, ayo dong siapin masa depan kalian mulai dari sekarang gitu. Membeli saham dikit-dikit. Kenapa kok saham? Kenapa kok nggak tanah gitu? Kenapa kok nggak yang lain gitu? Karena yang sesuai dengan kantong mahasiswa untuk memulai investasi adalah saham. Tadi coba 100.000 kita udah bisa beli saham loh. Mana bisa kita 100.000 kita bisa beli tanah seiris gitu kan, nggak bisa. Nah, makanya saham ini bisa menjadi media buat kalian untuk menyiapkan membeli tanah atau membeli properti di kemudian hari. Sisihin duit 5.000 sehari atau 10.000 sehari. 1 bulan udah dapat 300.000. 300.000 kalau udah bisa beliin saham. Banyak tuh, ada Wijaya Karya, Adikarya, PTPP, Isido Muncul. Banyak saham-saham yang harganya masih sangat terjangkau dengan kantong mahasiswa. Ada yang harganya satu lot. Jadi kalau membeli saham itu teman-teman, satu lot sama dengan 100 saham gitu ya. Nah, masing-masing saham itu harganya beda-beda. Ada yang Rp1.000, ada yang Rp800, ada yang Rp300, sampai ada yang harganya Rp34.000 per saham. Jadi tergantung saham apa yang mau kita beli. Nah, kantong mahasiswanya sangat pas nih sebenarnya untuk diinvestasi di saham, karena masih banyak perusahaan-perusahaan yang harganya itu masih relatif rendah, dan itu sangat baik sekali untuk teman-teman mencoba menyusun persiapan kebutuhan finansial kalian di masa yang akan datang. Contohnya beli rumah tadi. Nah, oke teman-teman. Kita lanjut nih kepada, nah ada meme juga nih yang lucu. Ketika kita udah ngomong soal serius-serius gitu ya, ada juga yang komen, gimana sih Pak, kita umur 40 mau beli rumah, lawang umur 25 aja gak gaji habis buat PCR gitu, sama buat beli masker. Nah ini ya apa namanya, tipikal milenial banget yang apa namanya jago ngeles gitu. Padahal sebenarnya dengan adanya PPKM yang diterapkan pemerintah kemarin, kita juga bisa untuk meredam nggak keluar rumah, jadi maskernya nggak harus double kalau pergi-pergi gitu ya, kita di rumah terus gitu, belajar di rumah dan lain-lain. Dan alhamdulillah sekarang PPKM udah mulai turun ke level 2 nih, di wilayah Solo Raya udah mulai turun di level 2, dan mudah-mudahan dengan vaksinasi yang terus digencarkan, kita bisa turun ke level 1 dan kemudian insya Allah bisa langsung lepas tanpa ada corona lagi. Oke, lanjut kepada slide berikutnya, yaitu tentang pasar modal. Nah ini teman-teman,
adik-adik mahasiswa di semester 3 ya, ini yang baru banget unyu-unyu, kita kenalan dulu dengan pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Saya yakin teman-teman udah sering dengar ya pasar modal, saham gitu. Tapi sebenarnya apa sih pasar modal itu? Gampangnya teman-teman, pasar modal itu awalnya adalah namanya pasar ya, jadi yang tempat jual beli gitu. Bedanya kalau di pasar modal yang diperjualbelikan adalah modal. Modalnya siapa Pak yang diperjualbelikan? Nah, mudahnya gini, ada perusahaan yang sudah berdiri, ini sebelah kiri nih teman-teman, ada perusahaan yang sudah berdiri, ya minimal 1 tahun dia berdiri, beroperasi, dia itu ingin mengembangkan usahanya, dia ingin ekspansi usahanya. Nah akhirnya si perusahaan ini membutuhkan modal dong. Nah modal itu bisa didapatkan oleh si perusahaan itu dengan 2 cara teman-teman. Satu dengan cara hutang, wah dia bisa hutang ke bank tuh cepat banget, hutang ke bank kemudian ekspansi usaha. Tapi ada juga yang lebih efisien bagi perusahaan. Apa itu? Menjual saham atau mengajak masyarakat untuk patungan membiayai bisnisnya. Nah, pasar modal ini mempertemukan perusahaan yang mau mendapatkan modal tadi kepada masyarakat yang ingin membiayai perusahaannya. Contoh nih, saya lihat di sini pas muncul banget ada namanya Mas Agung Wibowo. Nah, ini Mas Agung Wibowo ini pengen memodali perusahaan. Contohnya yang dekat dengan kita ini ada Sido Muncul gitu ya. Sido Muncul, Mas Agung itu ngelihat Sido Muncul ini prospeknya bagus karena dia sudah terus melakukan pemutakhiran ini ya teknologi sehingga yang herbal itu bisa dimanfaatkan lebih bagus, misalnya lebih aman dikonsumsi misalnya. Nah, kemudian setelah Mas Agung ini yakin bahwa ke depan obat-obatan itu adalah kembali ke nature gitu, kembali ke kembali ke alami gitu ya, ke herbal, sehingga Mas Agung percaya dan perusahaan ini kondisinya bagus. Belilah Mas Agung saham Sido Muncul. Ketika Mas Agung itu membeli sahamnya Sido Muncul, Mas Agung itu tercatat sebagai pemegang saham Sido Muncul. Gitu. Nah, di pasar modal itu saham Sido Muncul tadi yang diperdagangkan. Nah, tiba-tiba karena kinerja Sido Muncul itu semakin baik ya, harga saham yang tadinya Mas Agung beli di harga 500 per saham, itu kemudian kayak ada Alfisah, ada Umik Nur, ada Muhammad Farid. Nah, itu ngelihat bahwa wah ini peluang juga nih saya ikut beli gitu. Semakin banyak orang membeli saham tersebut, harganya akan semakin naik. Nah, ketika harga itu naik, Mas Agung bilang, wah kemarin saya beli 500, ini sekarang kok udah jadi 700 aja, udah deh saya jual deh. Nah, ketika Mas Agung menjual saham yang Sido Muncul yang tadi dia beli 500 kemudian dijual di harga 700, Mas Agung untung atau rugi teman-teman? Untung, karena beli 500 dijual di harga 700, untung Rp200 per saham. Kalau misalnya dia punya 1000 saham, dia punya 10.000 saham, tinggal dikalikan aja 200 dikalikan jumlah saham yang dimiliki oleh Mas Agung tadi. Itu disebut dengan kapital. Tapi tiba-tiba ternyata harga sahamnya turun karena kinerja perusahaan, contoh perusahaan tadi itu harga saham, kinerjanya jelek. Laporan keuangannya nggak bagus. Perusahaannya rugi, harga sahamnya pasti akan turun. Maaf Pak Aduh. Wira. Maaf Pak Wira, waktu tinggal 20 menit lagi. Tinggal 2 menit lagi. Oh, ya oke, baik. Terima kasih. Tinggal 2 menit lagi. Nah, kalau sahamnya tadi turun, Mas Agung beli di harga 500, ternyata turun di harga 300. Berarti kan rugi 200 tuh. Tapi Mas Agung nggak mau jual. Saya nggak mau jual kalau saya jual rugi nih. Kalau misalnya Mas Agung nggak jual, Mas Agung nggak rugi. Karena sahamnya tetap utuh gitu ya. Tapi Mas Agung BU, tapi saya BU nih, tetap mau jual deh, nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya menjual berarti Mas Agung rugi 200. Nah, yang diperjualbelikan di pasar modal itu saham-saham perusahaan tersebut. Oke, mungkin nanti akan lebih rinci ya, karena kita akan ada pertemuan berikutnya di pasar modal ini akan bertemu sampai di beberapa kali pertemuan. Nanti akan lebih rinci kita bahas satu-satu di situ. Tapi mungkin ini teman-teman, ada satu hal yang ingin saya cerita ke teman-teman. Tahu dong ini siapa? Nah, ini adiknya wali kota kita ya, wali kota Solo,
ada Kaisang Pangarep ini yang pada tahun 2019 dia tuh nge-tweet tentang saham. Aku mau dong belajar saham, itu 2019. Saya tahu waktu itu dia nge-tweet, kemudian oh si Kaisang seru nih, dia tahun 2019 dia nge-tweet. Nah, kemudian tahun 2020 udah heboh nih. Dia tuh udah ngomong tentang saham, udah canggih tuh. Oh, beli saham ini, beli saham ini, beli saham ini gitu. Dalam kurun waktu 1 tahun dia udah canggih tuh jual beli saham. 2021 kemarin dia itu udah membawa Persis Solo udah dibawa ke Bursa Efek Indonesia. Datang, halo direksi bursa, saya tuh pengen loh kalau kayak Bali United bisa TBK, bisa go public, bisa masuk ke pasar modal. Gimana sih caranya agar Persis masuk ke pasar modal? Dalam kurun waktu 3 tahun, dia pertama tanya gimana cara beli saham, gimana cara gimana cara bisa berinvestasi saham. Kemudian tahun berikutnya dia udah canggih tuh. Nah, tahun berikutnya lagi dia udah bisa membawa perusahaan itu mau listing di bursa. Nah, sebenarnya bukan Kaisangnya teman-teman yang saya mau tekankan di sini, tapi proses dari Kaisang sendiri yang saya mau bandingkan dengan teman saya. Teman saya itu 3 tahun yang lalu juga itu nanya kepada saya, Wir, kamu kan kerja di bursa, kamu pasti tahu dong saham itu gimana? Ya, gimana sih cara investasinya? Waduh, saya tertarik dengan menjelaskan mereka. Saya ceritain, ini loh saham itu seperti ini, caranya beli seperti ini, fundamentalnya harus bagus, perusahaannya oke, setelah itu baru kita beli saham. Resikonya begini, untungnya begini gitu. Oh iya, wah dia manduk-manduk, kayaknya paham banget gitu. Nah, kemudian 3 tahun berikutnya, reunian, ini ketemu lagi sama saya. Bayangkan teman-teman, apa pertanyaan dia? Pertanyaan dia adalah, gimana sih cara beli saham? Sama persis apa yang dia tanyakan 3 tahun lalu. Dan saya bilang, ini adalah pertanyaan kamu 3 tahun yang lalu. Artinya apa teman-teman? Ketika dia itu tidak melangkah ke langkah berikutnya, dia akan semakin tertinggal. Saya sangat berharap ketika dia ketemu saya, dia akan menceritakan tentang portofolio. Dia akan menceritakan tentang, wah ini lagi pandemi, saham lagi turun nih. Saatnya waktu beli dong ini. Akan ada diskusi berlanjutan. Nah, itu proses yang di teman saya lakukan. Dia hanya tanya, kemudian dia tidak praktek. Nah, sama dengan ketika orang mau belajar berenang nih teman-teman. Orang belajar berenang, tapi dia nggak nyemplung ke kolam. Dia baca buku, oh cara gaya kupu-kupu gini, oh gaya dada seperti ini, lihat di YouTube, oh kalau misalnya berenang harus cepat begini gitu, tanpa dia nyemplung ke kolam. Nah, dia kapan mau berenang gitu. Sama dengan orang mau belajar investasi saham, kalau nggak praktek langsung, dia juga nggak akan ngerti tentang pasar modal. Jadi luar biasa kepada FEB UIN ini untuk bisa memberikan ruang kepada mahasiswanya langsung bisa praktek, kita buka rekening saham bareng-bareng dan kita akan belajar 1 semester penuh supaya kita semua bisa menjadi seorang investor yang handal dan untuk bisa menyiapkan masa depan kalian lebih gemilang di masa yang akan datang. Baik, saya kembalikan ke moderator, silakan. Terima kasih Pak Wira yang sudah memberikan pemaparan materi yang berguna bagi teman-teman, yaitu menjelaskan tentang sejarah dari pasar modal. Dan untuk selanjutnya, untuk teman-teman yang punya pertanyaan bisa di-keep dulu ya, karena setelah ini akan ada narasumber kita yang tidak kalah menarik lagi. Berikut saya bacakan CV dari beliau, yaitu Miss Ellen Mai, merupakan founder dan juga CEO dari M-Trade. Beliau aktif mengedukasi lewat media sosial dan aktif menjadi pembicara di beberapa seminar sejak tahun 2011. Beliau juga seorang penulis dengan ketiga bukunya yang bestselling, yaitu Smart Trader Not Gamblers, Smart Trader Rich Investor, dan Nabung Saham Sekarang. Dengan pengalaman beliau yang mampu melewati krisis ekonomi, serta kecintaan beliau terhadap pasar modal, tahun 2011 beliau mulai mendirikan platform EduVintage M-Trade. Nah, untuk Miss Ellen, apakah sudah hadir ini? Halo, kelihatan jelas nggak ya? Jelas, Miss. Selamat sore. Selamat sore. Semoga dalam keadaan sehat ya, Miss.
Sore Pak Wira, sore Mbak, sore Pak Eko juga dari OJK. Ini Sore, kita bincang-bincang santai ya, Miss. Iya. Selamat sore juga, Mas Elena. Ini dari Aku dari itu fokus nyari mau tahu jauh banyak apa itu pasar modal. Bo, tuh Ada mukanya pada nggak beberapa- kelihatan kan? Jadi ada beberapa pertanyaan nanti untuk Miss Ellen. Ya, Ini Miss mau tanya, pertama kali suka dunia pasar modal itu kapan sih Miss? Dan kenapa alasannya Miss itu tertarik dengan dunia pasar modal? Karena zaman dulu itu kan pasar modal itu belum terlalu menarik dan belum banyak orang yang tahu juga. Nah dari Miss itu kenapa bisa suka sama dunia pasar modal? ya. Dulu sebenarnya masuk ke pasar saham itu tahun 2007. Kalau waktu itu sih sebenarnya saya karena apa ya, cari aktivitas juga ya. Terus saya didorong sama suami itu untuk belajar berinvestasi. Reksadana, tapi kemudian jadi suka di saham karena di saham saya bisa belajar banyak. Kalau reksadana kan nggak ngapa-ngapain. Nah waktu itu 2007 sebenarnya sangat menarik sekali. Menariknya gimana? Karena tahun 2007 itu rally sektor komoditas seperti sekarang ini. Jadi saham-saham komoditas seperti batu bara, kemudian Antam seperti itu ya, PTBA, Antam itu saya masih ingat banget, Tins itu lagi rally-rallynya seperti sekarang. Nah, terus tahun 2008 waktu itu saya mengalami krisis subprime mortgage di 2008 dan disitulah saya mulai belajar banyak. Justru belajar banyaknya itu bukan ketika pasar modalnya lagi naik, karena kalau naik mah ya untung-untung aja terus ya. Jadi kayak kita selalu merasa pintar, merasa gampang gitu. Jadi justru belajar banyaknya itu ketika 2008 saya belajar mulai sadar bahwa oh ternyata ada risiko toh dalam berinvestasi saham. Karena tahun 2007 kayak kita merasa nggak belajar pun bisa merasa pinter gitu. Jadi mungkin saat ini juga teman-teman yang baru gabung di pasar saham pada akhir tahun ini, seperti halnya di akhir tahun 2020 kemarin, ini mungkin merasa kayak saham itu mudah. Dan sebenarnya juga memang nggak sulit, cuman kita perlu sedikit belajar lah ya, setidaknya lebih mudah belajar saham kok. Jadi trader atau jadi investor tuh lebih mudah daripada jadi dokter. Jadi istilah kata kalau teman-teman belajar di universitas yang dipelajari mata kuliahnya banyak, di saham itu sebenarnya yang dipelajari nggak banyak, kayak manajemen risiko, analisis teknikal, analisis fundamental, itu aja. Cuman yang bikin kita jadi kadang agak merasa sulit itu bukan ilmunya, tapi lebih ke faktor emosi atau fear and greed-nya. Terima kasih, Miss. Ini kan kita ada tema ya, Miss, yaitu Become a Smart Young Investor to Reach Financial Freedom. Nah, menurut Miss sendiri, apa sih kebebasan finansial itu dan bagaimana cara kita menuju financial freedom itu? Ya, jadi kebebasan finansial itu definisinya banyak macam-macam. Kalau saya mau definisiin, menurut definisi saya adalah kita bisa memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan gaya hidup kita sendiri yang kita mau itu dengan passive income gitu ya, dengan passive income. Jadi sebenarnya kalau saham trading itu sebenarnya bukan passive income. Kalau passive income itu kan yang investing dengan dividen gitu ya. Nah, jadi kalau mau financial freedom gimana caranya? Mungkin banyak teman-teman yang berpikir, oh aku mau jadi investor aja terus nanti gaya hidupku dibayarin oleh dividen itu atau dibayarin oleh, ada yang kalau dulu, zaman dulu bilangnya dibayarin oleh bunga deposito, jadi nggak usah kerja. Itu sebenarnya bukan solusi buat financial freedom sih, tapi itu solusi buat orang malas gitu. Jadi kalau untuk financial freedom sendiri, solusinya yang pertama ya tetap harus kerja aktif dulu.
aktif income dulu, aktif income, dari aktif income itulah yang bisa digunakan untuk investasi gitu ya. Jadi banyak orang yang bilang, wah aku mau investasi nih, tapi aku masih ada banyak tanggungan, aku masih punya utang ini itu, ya jangan investasi dulu. Karena kalau investasi itu benar-benar yang banget ya. Jadi istilah kata tuh kebutuhan yang pokoknya udah ada, semua kewajiban sudah terselesaikan, baru berinvestasi. Tapi banyak orang yang terus dengan cara seperti itu, mindset seperti itu, jadi nggak pernah investasi. Kenapa? Lah kebutuhanku nggak habis-habis loh, gitu. Caranya gini, kita harus mesti bisa bedakan antara kebutuhan dan keinginan gitu. Jadi kalau misalkan kebutuhan kita benar-benar kebutuhan dasar udah terpenuhi, ya berarti kita jangan kasih makan terus untuk yang keinginan kita atau keinginan yang nggak penting. Sebagai contoh, kita butuh mobile phone atau HP. HP ini misal buat apa? Oh, buat kerja, buat jualan online shop, oh buat trading gitu. Misalkan buat beli jual saham, buat buka online trading gitu. Saya rasa nggak perlu yang sampai beli yang mahal-mahal. Kalau kantongnya belum cukup, ya jangan maksain diri beli iPhone 13 sampai pakai utang buat gaya gitu. Nah, dengan demikian kita bisa mengalokasikan sebagian uang tuh untuk investasi. Jadi lebih ditahan, menunda kesenangan, lebih ke arah menunda kesenangan dan juga active income gitu. Nanti teman-teman bisa pelan-pelan bisa mulai mengalami financial freedom. Apakah financial freedom itu artinya harus yang kaya raya, gaya hidupnya yang mewah-mewah banget gitu? Enggak juga, karena kalau misalkan ukurannya kayak gitu, jadi nggak pernah ada berhentinya gitu. Jadi mau berhenti sampai kapan, mau mentok sampai kapan, bisa dibilang financial freedom. Selalu ada langit di atas langit lagi ya, jadi selalu ada yang di atas kita. Nah, financial freedom artinya yaitu tadi bisa membiayai gaya hidup kita dengan passive income. Gimana caranya memiliki passive income dengan investasi? Nah, gimana caranya supaya investasi kita tuh bisa berbuah banyak? Pastinya pohonnya harus kuat dulu atau modalnya harus kuat. Modal kuat dapat dari mana? Dari active income atau kerja aktif plus ditambah dengan menahan atau menunda kesenangan. Terima kasih, Miss Ellen. Kalau boleh tambahin ya, satu lagi ya, investasi yang penting adalah investasi leher ke atas atau ilmu. Jadi bukan duit. Jadi ya ilmu, spend more money untuk beli course atau belajar. Kalau bisa dapat gratis ya oke, tapi kalau misalkan ada ilmu yang benar-benar bagus tapi harus beli, ya udah nggak apa-apa, investasi untuk itu. Nah, tadi kan Miss Ellen bilang kalau kita seharusnya udah punya aktif income gitu ya, Miss. Nah, bagaimana cara mengatur keuangan bagi mahasiswa nih, Miss, yang ingin aktif menjadi seorang investor? Mungkin bisa diberikan tipsnya. Ya, mahasiswa tuh saya nggak tahu ya, kalian udah bisa kerja sendiri, punya pekerjaan sendiri, atau masih dikasih orang tua gitu. Kalau masih dikasih orang tua, pastinya harus menyisihkan dari uang saku. Nah, alangkah baiknya kalau bisa ada active income sendiri, dan sekarang tuh active income tuh gampang kok dengan segala sesuatu tuh pakai internet, bisa jualan online, bahkan yang menarik adalah bisa jualan jasa secara online, misalkan menjadi guru les secara online, apapun sebenarnya bisa dilakukan asalkan ada niat gitu. Jadi kalau kita merasa kita percaya kita bisa, pasti bisa gitu. We will find the way. Tapi kalau misalkan kita belum apa-apa, udah merasa kayak, aduh aku nggak bisa ini, atau aku nggak mau deh jadi ini, aku nggak mau deh jualan itu. Padahal sebenarnya butuh, tapi terlalu banyak pilih-pilih. Nah, itu juga nggak akan melangkah. Jadi gimana caranya untuk mahasiswa ini mengatur keuangan? Kalau masih dari orang tua ya harus dibagi-bagi sih, tapi sebaiknya punya active income dengan cara ya apapun bisa dijual secara online, bisa dikerjakan secara online, itu bisa juga gitu. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa nih lewat kolom chat atau bisa di-on-mic-kan. Silakan.
Silakan yang ingin bertanya untuk Miss Ellen atau untuk Pak Wira. Ini sepertinya udah ada beberapa pertanyaan ya. Nah, ini sudah ada pertanyaan nih, Miss. Udah banyak ya ini. Kan pengen ngobrol-ngobrol dulu gitu. Dari Rio Ardi Fernando, izin bertanya, kan sekarang marak sekali saham yang tiba-tiba naik drastis dan bisa juga anjlok secara terus-menerus atau dikenal dengan saham gorengan. Sebagai investor awam, bagaimana cara memilih saham yang sehat dengan fundamental yang kuat? Mungkin Miss bisa ngasih tips untuk bagaimana sih kita untuk memilih saham yang baik? Mungkin Ya, seperti itu, jadi Miss. terima kasih buat pertanyaannya. Jadi kalau untuk investasi jangka panjang sebenarnya pilihan sahamnya yang low risk itu mungkin saya bisa sebutkan di sini, disclaimer juga teman-teman, bahwa meskipun saham-saham ini menarik, tetap ada risiko fluktuasi naik turun dalam jangka pendek gitu. Ada 12 saham yang menarik untuk teman-teman bisa investasiin jangka panjang dan saya rasa sekarang ini timingnya tepat karena udah mulai reopening ekonomi, pemulihan pasca pandemi COVID-19. Yang pertama adalah Bank Sentral Asia. Yang pertama ini adalah the best banget secara fundamental dan juga secara teknikal, tapi harga sahamnya udah cukup tinggi dan valuasinya agak tinggi. Kemudian yang kedua, ada Bank Rakyat Indonesia yang sekarang masih boleh teman-teman kumpulin, beli sekarang boleh, nanti kalau ada turun-turun dikit boleh tambah lagi. Dan ini rentang waktu investasinya lebih dari 1 tahun untuk 12 saham yang saya sebutkan ini. Yang ketiga ada Bank Mandiri dan yang keempat ada Bank BNI. Paling murah secara teknikal itu secara pola harga, bukan secara nominalnya. Dan ya secara teknikal itu yang paling menarik adalah BBRI. Kalau secara valuasi yang paling murah adalah BBNI, namun saat ini udah naik banyak harga sahamnya. Jadi mungkin lebih ke BRI. Nah, kemudian selain itu ada Astra International, kalau misalkan ada turun-turun juga boleh dibeli dikit-dikit. Terus kemudian yang menarik sekarang yang lagi murah banget adalah Unilever, ICBP, Indofood, ya, kemudian Gudang Garam dan HMSP. Satu lagi ada TLKM, ini juga udah agak mahal. Nah, mungkin kalau teman-teman yang oke dengan saham non syariah, GGRM dan HMSP ini valuasinya sangat murah. Tapi kalau mau saham yang syariah dari consumer good, ini Unilever baru akan bangun. Jadi Unilever ini masih sangat murah, baik secara harga maupun secara valuasi. Meskipun kemarin Unilever naik 12%, tapi untuk investasi sampai 1 tahun ke depan itu masih sangat boleh sekali gitu. Nah, terus kalau untuk saham-saham yang buat trading gimana? Kalau saham-saham yang buat trading, teman-teman harus paham analisis teknikal. Analisis teknikal ini artinya adalah analisis harga saham, melihat pola harga saham, dilihat support dan resistennya, dan yang terpenting bukan cuma analisis teknikal saja, tapi kita harus melihat likuiditas saham. Likuiditas saham itu artinya bid dan offer. Berapa banyak orang yang mengantri beli dan berapa banyak orang yang mengantri jual. Nah, kalau ternyata bidnya tipis atau yang mengantri beli itu cuma dikit, kayak misalkan puluhan orang aja, atau yang mengantri jual juga puluhan orang, itu disebut dengan kondisi yang tidak liquid. Nah, kalau kondisinya tidak liquid, maka yang terjadi adalah ketika teman-teman beli saham itu kebanyakan jualnya susah. Nah, mungkin seringkali inilah yang disebut dengan saham gorengan gitu. Jadi saham gorengan sebagian besar dari saham-saham gorengan ini adalah saham-saham yang likuiditasnya cenderung kecil, sehingga ketika ada demand atau ada permintaan yang cukup besar, ada pembelian yang cukup besar dari beberapa pihak tertentu, harganya naik. Demikian pula ketika dijual oleh beberapa pihak tertentu, langsung harganya jatuh. Kenapa? Karena secara nalar
permintaannya dikit gitu. Jadi kalau dijual langsung bidnya 50, mungkin 70, ini langsung kena semua. Dia buang 1000 lot, mungkin dia langsung kena semua dan harganya langsung turun. Nah, itulah saham-saham yang cenderung gampang untuk digoreng atau naik dan turun dengan sangat sangat liar sekali. Jadi tipsnya adalah yang pertama lihat fundamental perusahaan, yang kedua lihat teknikal, tidak harus selalu saham yang fundamentalnya bagus sih kalau buat trading, kalau buat investasi harus perusahaan itu fundamentalnya bagus. Nah kalau buat trading, asal teknikalnya oke, bid overnya ada, likuiditasnya ada, itu boleh ditradingkan. Dan tipsnya buat teman-teman yang masih pemula sih sekarang tradingnya buy on weakness. Sebagai contoh, saham komoditas batu bara itu udah naik kencang, jangan dikejar di atas, karena pasti akan ada koreksi atau harga turun sesaat, akan ada pantulan. Dan benar aja, setelah turun selama 2 atau 3 hari, hari ini tadi saham batu bara juga udah mulai mantul gitu. Jadi tipsnya ada 3, 1 fundamental, 2 teknikal, 3 likuiditas. Dari pemaparan Miss Ellen ini berarti teman-teman harus menyimak baik-baik ya kalau waktu kelas praktikum pasar modal. Nah ini Miss ada pertanyaan lagi dari maaf untuk Bapak Wira. Untuk Bapak Wira, ini ada yang bertanya dari Michelle Rosdiana Eviani. Izin bertanya pada Pak Wira, apa saja resiko dari investasi dan bagaimana cara kita untuk menghindari resiko investasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Oke, baik. Michelle, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi apa sih resiko yang harus kita atau yang akan kita dapatkan ya atau kita temukan di pasar modal? Yang pertama tadi kita ada contoh, kalau misalnya kita beli saham, kemudian sahamnya turun dan kita harus menjual, nah itu kita akan mengalami penurunan harga gitu ya, atau disebut dengan capital loss. Tapi kalau misalnya harga saham itu nggak kita jual, ya kita belum disebut rugi, itu baru potensinya rugi, tapi belum rugi karena sahamnya masih kita pegang loh, kita nggak jual gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah ketika kita membeli saham perusahaan yang kita nggak tahu nih kinerjanya, kita membeli saham berdasarkan ikut-ikutan. Jadi kita membeli saham itu kan pilihan tadi sudah disampaikan oleh Miss Ellen ya, banyak sekali yang kita harus tahu fundamentalnya seperti apa gitu ya, timingnya yang tepat bagaimana gitu. Jadi untuk membeli saham bukan hanya kita harus ikut-ikutan ke teman, tapi kita benar-benar tahu nih saham apa yang pas sesuai dengan karakter kita, yang timingnya juga harus tepat gitu ya. Nah itu teman-teman harus follow tuh Instagramnya Miss Ellen. Hampir tiap hari live Instagram tentang pasar modal. Teman-teman boleh follow Instagramnya Ellen untuk bisa mengerti lebih dalam lagi tentang pasar modal. Tadi yang pertama ada capital loss, kemudian kedua kita membeli saham tanpa kita tahu, sehingga ketika saham itu turun kita juga masih akan kelabakan, kita tidak bisa melakukan antisipasi apa yang harus kita lakukan nih dengan kondisi seperti ini gitu ya. Kemudian resiko berikutnya adalah ketika kita melakukan investasi saham, kita berpotensi untuk tidak mendapatkan dividen ketika perusahaan yang kita miliki itu tidak membukukan laba. Dividen itu kan hasil yang dibagikan kepada investor ya. Nah, ketika perusahaan itu tidak laba, jadi kita tidak mendapatkan bagi hasil dari keuntungan itu. Laba aja enggak, apa yang mau dibagi gitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan laba atau mendapatkan kecipratan laba dari perusahaan yang mau dibeli, teman-teman harus tahu juga saham-saham apa sih yang rajin bagi dividen, saham-saham yang model seperti apa sih yang rajin bagi dividen. Itu nanti teman-teman akan kita bahas ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih kepada Pak Wira. Ini ada yang bertanya, apa sih Pak perbedaan dari pasar modal sama pasar uang? Apakah ada perbedaannya?
sangat berbeda sekali ya teman-teman. Kalau di pasar modal tadi kan yang diperjualbelikan adalah modal-modal perusahaan. Tadi ada perusahaan, paling gampang nih teman-teman ngelihat ada perusahaan TBK gitu. Perusahaan itu disebut dengan TBK ketika perusahaan itu sudah go public, sudah menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat, ya minimal dimiliki oleh 300 pihak. Jadi tapi kalau di pasar uang itu adalah produk-produk yang misalnya kayak obligasi, kayak apa namanya, deposito, kemudian ada pasar uang antar bank seperti itu. Jadi sangat berbeda sekali. Pasar uang bisa di sektor keuangan, di perbankan gitu ya. Kalau di pasar modal itu menjual efek itu artinya saham perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan kalau pasar uang itu ada deposito gitu ya, ada pasar uang antar bank, kemudian ada sertifikat Bank Indonesia gitu-gitu. Itu pasarnya sangat berbeda dan produknya pun tentu berbeda. Jadi produk yang diperjualbelikan juga berbeda ya, Pak? Sangat berbeda, karakternya juga sangat berbeda. Namun ada juga yang disatukan ya antara pasar uang dengan pasar modal, yaitu di reksadana campuran atau reksadana pasar uang. Itu produk pasar modal tapi juga dikolaborasikan dengan pasar uang. Nanti kita juga akan bahas tuh, apa sih reksadana itu gitu ya di kelas-kelas yang kita akan masuk di sesi berikutnya. Terima kasih, Pak. Untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan untuk Miss Ellen. Dari Tiara. Ke dunia lebih baik saham jangka pendek atau jangka panjang ya? Mungkin Miss Ellen bisa memberikan pendapatnya. Ya, jadi kalau untuk jangka pendek atau jangka panjang, sebenarnya yang pertama tergantung dari profil tiap orang, kemudian yang kedua tergantung timing juga gitu. Nah, kalau untuk saat ini sebenarnya mau masuk yang jangka panjang itu masih memungkinkan. Kenapa? Karena masih banyak saham-saham yang bisa dibeli dan disimpan untuk jangka panjang tuh valuasinya masih cukup murah. Sebagai contoh, ICBP, Indofood, dan Unilever, tiga ini tuh valuasinya masih sangat terdiskon sekali, karena kemarin sepanjang tahun tuh turun terus pasca ketika pandemi. Jadi pasca pandemi growth-nya akan lumayan. Tapi saham-saham yang ukurannya lebih kecil ya, saham-saham yang ukurannya sedang atau second liner itu juga potensial dan fluktuasinya menarik. Naik turunnya itu bisa dimanfaatkan oleh trader jangka pendek. Kenapa? Karena jangka pendeknya meskipun Anda turun, tapi jangka menengahnya itu dia masih terus naik gitu. Jadi resikonya kecil, baik untuk trading juga resikonya kecil. Nah, jadi bingung nih milih yang jangka panjang atau jangka pendek. Coba aja dua-duanya. Ya, kalau feeling saya sih teman-teman yang masih seusia mahasiswa gitu, Gen Z, ini rasanya lebih banyak suka tradingnya, karena kalau untuk investasi kok return-nya lama gitu dan mungkin modalnya terbatas gitu. Jadi kalau saya menyarankan long term investing mungkin lebih ke teman-teman yang mau melakukan lindung nilai uang tuh dari inflasi. Jadi biar nilai uangnya tuh nggak kemakan inflasi gitu. Tapi kalau teman-teman yang mahasiswa sih saya sarankan coba dua-duanya. Bisa trading, bisa investing. Terima kasih kepada Pak Wira dan Ellen yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa di sore hari ini. Materinya cukup bermanfaat buat teman-teman, banyak tips dan trik nih buat teman-teman buat praktikum pasar modal kali ini. Buat teman-teman yang pertanyaannya belum diajukan, mohon maaf ya. Nah, terima kasih kepada Pak Wira dan Ibu Ellen. Semoga dengan diberikannya materi ini dapat menambah wawasan teman-teman terkait pasar modal. Sebelum mengakhiri acara, saya selaku moderator, mohon maaf apabila selama memandu acara ada salah baik perkataan maupun perbuatan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindahkan ke Mbak Dina. Oke, sebelum menginjak ke acara yang berikutnya, mengingatkan bagi peserta Grand Opening Praktikum Pasar Modal dan Sekolah Pasar Modal Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta untuk mengisi absensi terlebih dahulu yang telah tersedia di room chat Zoom ini. Oke, sebelum penutupan ada sesi foto terlebih dahulu untuk Bapak Wira, Miss Ellen, Bapak Eko, dan peserta Grand Opening mungkin bisa on cam terlebih dahulu. Bagaimana moderator? Oke, saya aba-aba. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih kepada Miss Ellen, Bapak Wira yang telah menyampaikan kepada Bu Septi juga diucapkan banyak terima kasih. Bapak Eko Yunianto selaku Kepala OJK Solo yang telah mengikuti serangkaian acara pada sore hari ini. Bagi teman-teman yang agar tidak ketinggalan tentang berita seputar pasar modal, bisa mengikuti akun Instagram idx.solo, ellenmai_official, dan mtrade_id, kspmiin.ska, dan ipo.solo. Bagi teman-teman jangan live dahulu, silakan untuk mengisi absensi dan kuesioner yang telah tersedia. Menginjak acara yang terakhir adalah penutupan. Hadirin yang terhormat, demikianlah acara Grand Opening Praktikum Pasar Modal dan Sekolah Pasar Modal Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang telah hadir pada acara sore hari ini. Dan saya selaku Master of Ceremony acara sore hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu peserta Grand Opening Pasar Modal dan Sekolah Pasar Modal Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya. Terima kasih Pak Wira, Pak Eko Yunianto, dan terima kasih rekan-rekan asisten dan peserta semua. Rekan asisten KSPM, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.